warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudun. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي فقه من أراد له الخير في الدين وهداه سبيل المهتدين. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang akan kita baca dan yang sudah dibaca tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan masih melanjutkan pertemuan yang lalu, yakni tentang mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah meliputi memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Memandikan jenazah ini, bagaimana cara memandikan jenazah? Memandikan jenazah ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada batas minimal memandikan jenazah itu bagaimana? Batas minimal asal air sudah rata atau air sudah kena kepada seluruh tubuh jenazah itu, maka sudah sah. Itu yang minimalnya saja. Sebagaimana mandinya orang hidup. Mandinya orang hidup, mandi wajib. Itu asal semuanya kita udah yakin, kita sudah menduga bahwa air udah sampai kepada seluruh anggota badan kita, maka udah sah. Seperti itu yang paling sederhana atau yang paling mudah. Nah, berikut ini ada dalam perkataan mu'allif di situ, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Aqallu ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalisi ba'da izalatin najasati. Aqallu ghuslil mayyiti, yang paling sedikit memandikan mayit. Maksudnya memandikan mayit yang paling sedikit, yang paling minimal. Ta'mimu badanihi adalah meratakan badannya mayit. Memandikan mayit paling sedikit adalah meratakan badannya mayit. Sya'aron, baik rambutnya, wa basharon, dan kulitnya. Meratakan dengan apa? Bil ma'il khalisi, dengan air murni. Ba'da izalatin najasati, setelah menghilangkan najisnya. Akmalul ghusli, memandikan yang paling sempurna, memandikan mayit yang paling sempurna. Huwa ayyub salah,
Si mayit dimandikan witron 3 kali atau witron ganjil. Witron ganjil fi komisin, dengan mengenakan baju atau baju kurung komis. Komis itu kalau cara kita gamis sih dia. Karena kof, ada satu dialek Arab yang baca kof itu gala Rasulullah, ini komis, kof, gamis. Gamis sih, gamis itu baju kurung maksudnya Bu. Kalau ibu-ibu namanya daster ya, yaitu gamis. Dalam gamis atau dalam baju kurung, wa fi khulwatin, dan di tempat sepi, wa tahta saqfin, dan di bawah atap, wa yubsala bisidrin, dan dimandikan mayit tadi dengan daun bidara, wa kafurin, dan kafur, wa ala murtafiin, dan di atas tempat yang tinggi. Ada memandikan mayit yang caranya paling mudah atau paling minimal. Memandikan mayit yang paling minimal untuk kita orang hidup, ini yang paling minimal, meratakan badan mayit dengan air, baik rambutnya maupun kulitnya, semuanya sudah rata terkena air. Cara meratakannya ya macam-macam, ya bisa dengan rambutnya disisir dengan jari-jarinya, misalnya disela-selain. Kemudian kalau ada rambut selain di kepala, ada bulu-bulu, itu juga diratakan dengan air. Yang penting rata. Kemudian air yang di sini yang dimaksud adalah air murni, air yang suci mensucikan, bukan air yang sudah tercampur. Jadi jangan air sabun, bukan air sabun, tapi air yang masih murni. Bukan juga air yang mustakmal atau air yang sudah digunakan, tapi airnya masih air yang suci mensucikan, masih murni, belum ada campuran apa-apa. Jangan dicampurin sabun, jangan juga dicampurin misalnya pewangi, jangan. Pokoknya masih dengan air yang murni. Nah, perlu diketahui di sini, memandikan mayit ini harus setelah menghilangkan najis-najisnya terlebih dahulu. Jadi najisnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Sebagaimana kita juga, kita tatkala mandi wajib atau mandi sunnah, itu hendaklah kita menghilangkan najis-najis yang ada pada badan kita dulu. Wudu juga begitu Bu, wudunya kita orang hidup, ini sebelum kita wudu, kalau memang ada najis, misalnya di tangan kita habis nyebokin anak misalnya, ya najisnya harus dihilangin dulu. Nanti setelah itu baru dibasuh dengan basuhan wudu. Mandi juga begitu, mandi hilangkan najis yang masih ada, baru setelah itu mulai tata cara mandinya, mulai dengan niat. Begitu juga memandikan mayit. Memandikan mayit yang langkah pertamanya jangan langsung diguyur, tapi bersihkan dulu najis-najisnya. Kalaupun membersihkan najis ini dengan guyuran, maka guyuran itu masih guyuran pembuka, maksudnya belum masuk pelaksanaan mandi, masih membersihkan najis. Karena di sini tuntunannya membersihkan najis dahulu. Jadi memandikan mayit setelah membersihkan najis. Najisnya dulu dibersihkan. Kalau memang masih ada, maaf mayit ya, maaf misalnya masih ada kotorannya yang keluar dari tubuhnya, dibersihin dulu. Kalau masih ada darah yang keluar dari hidungnya, dibersihin dulu. Nanti setelah itu baru mandikan. Nanti kalau udah mandi misalnya keluar lagi, ya nggak apa-apa, dibersihin aja, tinggal yang penting yang jelas-jelas kelihatan. Kalau ada darah, kalau ada kotoran, itu dibersihkan dulu. Nanti kalau sudah bersih, baru dimulai prosesi mandinya. Bagaimana? Yang penting rata, begitu aja. Ini yang batas minimal atau yang paling gampang, ratain aja. Jadi kayaknya nggak perlu amil juga, nggak perlu amil. Tapi kalau udah amil ya udah ada amil ya alhamdulillah. Kalau udah ada amil, di sini siapa Bu Wilayah biasanya? Kalau yang buat perempuan, ya, Waminah ya. Iya, Waminah masih muda. Udah serah terima jabatan dah. Masih muda apa udah? Iya biasanya udah sepuh-sepuh, udah tua-tua ya, apalagi
Karena sekarang mana mau belajar gitu. Iya, memandikan mayit minimal dan meratakan badan mayit dengan air murni setelah menghilangkan najisnya. Airnya ini harus air murni, bukan air yang sudah tercampur dengan sesuatu apapun itu. Mau sesuatunya yang suci, apalagi sesuatu yang najis jangan. Sesuatu yang suci ataupun najis jangan, harus air yang masih bersih, suci, mensucikan. Ini yang pertama. Jadi minimal ratakan mayit, badannya diratakan dengan air yang murni setelah kita hilangkan najis-najisnya. Ini cara memandikan yang paling sederhana atau paling gampang, minimalnya seperti itu. Namun kalau kita mau yang sempurna, kan ibu-ibu maunya sempurna semua ya. Sempurna, lauk aja kalau kurang katanya lah MBG begini amat ini. Harus sempurna katanya, harus ada buahnya, harus ada ikannya. Ini yang kalau mau yang sempurna, maka memandikan mayit yang sempurna dibasuh ganjil. Ganjil yang dimaksud di sini ya bukan satu, walaupun satu itu ganjil. Ganjil yang dimaksud di sini paling sedikit 3. Karena yang dimaksud kalau ganjil dianggap satu ini berarti satu kali doang, yaitu ikut yang pertama tadi, ikut yang paling minimal. Yang dimaksud witren di sini hendaklah dimandikan atau dibasuh, diguyur 3 kali. Kemudian cara mengguyurnya kalau mau sempurna juga, jangan jangan kemudian dibuka semua auratnya, tapi harus ditutup. Bagus dengan komis atau gamis, baju kurung. Kalau nggak ada gamis ya pakai kain batik dah biasanya ya. Biasanya pakai kain batik. Ditutup jasadnya mayit ini, kemudian baru dimandikan. Jadi bisa dengan cara ditutup seperti ini, tutup pakai batik misalnya. Nah kemudian kalau memang harus dibasuh, basuhnya tangan kita masuk ke dalam batik itu. Tangan kita masuk ke dalam batik, guyur tuh batik. Jadi nggak dibuka semuanya. Batik biasanya ada beberapa orang, ada 2 atau 3 orang misalnya keluarga yang di situ ikut bantuin yang pegangin kainnya. Nah terus yang mandiin ini yang gosoknya juga dari dalam, gosoknya dari dalam ini, dari dalam batik, dari dalam pakaiannya itu. Jadi tidak dibuka sehingga auratnya mayit itu tetap tertutup dalam keadaan tutup. Dan perlu kita ketahui juga orang yang hidup yang memandikan ini hukumnya sama seperti dia melihat aurat orang yang hidup juga. Jadi kalau ada larangan, kita ini nggak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram. Demikian juga ketika mandi haram juga melihat itu. Jadi jangan dilihat. Caranya tadi dengan menutupi badan mayit, pakai gamis atau pakai kain lah, minimal kain batik. Jadi jangan dalam keadaan menyingkap aurat mayit. Kemudian kalau mau sempurna lagi, memandikan mayit hendaklah di tempat yang sepi, fi khalwatin, tempat sepi. Bikinin kalau di bagian rumah itu ada ruang yang memang bisa buat aliran air gampang selangnya, kemudian dibikinin, tutup aja pakai kain. Tempatnya tempat sepi, yang masuk situ yang banyak-banyak 2 orang, kalau nggak 2 orang ya 3 orang udah paling banyak, yang lainnya nggak usah ikut. Jadi tempat yang sepi. Kalau udah lebih dari 3 orang atau lebih dari 5 orang itu mah bukan sepi lagi, rame itu, rame. Karena biasanya mayit itu walaupun ada juga yang tidak biasa, biasanya mayit itu pasti ada kelemahannya, pasti ada cacat-cacatnya. Nah ini yang biasanya harus disimpan oleh kita yang mandiin. Jadi simpen, jangan diceritain. Kalau yang baik-baik boleh ceritain, tapi kalau yang buruk-buruk jangan. Kira-kira kita mau nggak Bu keburukan kita diomongin di depan orang lain, di belakang kita, mau nggak? Nggak mau. Begitu juga sama mayit. Ya gua ketahuan dah kata yang meninggal nih, yang mandiin si Ano lagi mulutnya ember, ntar diceritain kemana-mana dah kalau gua, badan gua begini. Mayit juga nggak mau. Itu merupakan aib, kekurangan, dan juga kekurangan keluarga ahli waris yang masih hidup ini pasti juga tidak suka kalau cacat atau kekurangan dari mayit ini diceritakan. Banyak cerita-cerita itu, tapi memang harus disimpan. Orang yang mandikan harus di tempat sepi,
kalaupun ada yang bantuin nggak boleh banyak-banyak karena khawatir rahasia atau aib dari mayit ini khawatir nanti tersebar. Jadi di tempat sepi, sebagaimana kita aurat atau memandikan seseorang ya harus di tempat sepi juga. Kemudian yang berikutnya, kalau mau sempurna jangan asal mandi di ini mandinya ditentangin atau direbahin begitu aja di tempat yang rendah, tapi di tempat yang tinggi. Pakai ya udah ada sekarang ya. Sekarang udah ada pakai apa namanya? Bathtub. Cuma yang buat ini iya buat jenazah, namanya apa pun nih? Bathtub buat jenazah. Bedjem. Bathtub jenazah. Itu khusus buat itu, udah ada bantalannya atau udah ada semacam ini ya, bantalan-bantalan, kemudian udah ada saluran airnya. Memang tempatnya harus tempat yang tinggi, walaupun bukan wajib, meskipun ini bukan sesuatu yang fardu, tapi siogianya kalau mau sempurna jangan taruh bawah, jangan taruh bawah, tapi ditaruh di tempat yang tinggi, karena jenazah atau mayit itu kan manusia atau bukan Bu? Manusia. Kalau bukan manusia mah tinggal dikuburin aja. Ini mah dimandikan. Mayit itu, jenazah itu manusia. Manusia itu Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh kami telah muliakan manusia, dan kami bawa manusia, kami tanggung manusia baik di lautan maupun di daratan. Cuma manusia yang bisa mengarungi lautan dengan kudrah atau kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia. Cuma manusia yang bisa mengelola daratan ini, sehingga ada Gojek, ada Grab, ada transportasi online itu. Manusia itu yang bisa begitu. Saya emang nggak pernah temu ada kucing itu narik Grab, apa dia order. Cuma manusia yang bisa mengelola ini. Allah tanggung, Allah bawa, dan Allah muliakan manusia di darat maupun di laut. Allah sudah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Karenanya kita juga harus memuliakannya. Ditutup auratnya saat memandikan mayit, ditutup auratnya mayit di tempat yang sepi. Demikian juga di tempat yang tinggi, ada tempat khusus. Kemudian yang berikutnya, di bawah atap atau apa namanya, selain atap ya, pokoknya ada aling-alingannya atasnya, bisa tenda atau bisa apa namanya ini kok plafon ya, atau ya pokoknya ada aling-aling. Jadi jangan langsung di bawah langit, jangan, tapi hendaklah dengan atap, di bawah atap atau di bawah ini pelindung yang tidak langsung tersambung dengan langit. Ini bagusnya seperti itu kalau mau sempurna. Demikian juga yang berikutnya mayit dimandikan dengan daun bidara dan juga dengan kapur. Kapur dan daun bidara ini zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada sih daunnya. Daun bidara masih ada. Biasanya daun bidara ini memang buat buat obat juga, dan juga buat doa-doa biasanya pakai daun bidara. Kemudian kapur yang dimaksud di sini kaporit. Kaporit di sini fungsinya sudah bisa digantikan dengan sabun semuanya. Jadi semua fungsi daun bidara dengan daun kapur ini tujuannya kan untuk menjadikan badan mayit bersih. Yang tadi masih ada lemak atau minyak-minyaknya, ini bisa bersih dengan daun bidara, dengan kapur. Ini semua sudah bisa digantikan dengan sabun sekarang. Jadi boleh pakai sabun. Iya, digantikan pakai sabun. Sabun apa aja, pokoknya bisa menggantikan fungsi daun bidara dan kapur. Kemudian yang terakhir di sini alam murtafiin. Ya, alam murtafiin ini tadi sudah kita singgung, di tempat yang tinggi. Jadi memandikan mayit paling sempurna demikian. Hendaklah 3 kali, atau kalau belum cukup ganjil pokoknya 5 kali. Kalau memang masih ada kotor, kira-kira masih belum berhenti juga ya, dilanjutkan. Yang penting ganjil. Kemudian harus pakai penutup, jangan tersingkap auratnya.
juga harus di tempat sepi yang ada aling-aling atasnya dan juga tempat yang tinggi. Juga hendaklah dengan daun bidara atau dengan kapur. Ini cara-cara memandikan mayit yang paling sempurna. Kemudian selesai memandikan, orang yang hidup wajib melakukan apa Bu terhadap mayit? Mengkafani. Nah, berikut ini cara mengkafani. Al-kafanu aqallul kafani, kafan yang paling sedikit, taubun yasturu auratal mayyiti, adalah selembar kain atau selembar baju yang bisa menutup auratnya mayit. Wa akmaluhu, paling sempurna kafan, kafan yang paling sempurna mengkafaninya ayyuk fanar rajulu, hendaklah mayit laki-laki dikafani fi thalathi lafaifa, 3 lapis. Mengkafani mayit yang paling sempurna hendaklah mayit laki-laki dikafani 3 lapis. 3 lapis kafan. Wa tukfanul mar'atu, dan mayit perempuan dikafani fi izarin wa khimarin, dalam kain. Izar itu jari. Ngerti apa orang jari? Jari itu kain sarung. Kain tapi yang bawahan. Hendaklah fizarin, sarung, wa khimarin, dan juga kerudung, wa komisin, dan baju kurung, walafafata ini, dan 2 lapis kain kafan. Mengkafani mayit yang paling sedikit atau minimal, kita orang hidup minimal mengkafani mayit 1 lembar kain kafan udah cukup. Yang penting bisa nutup auratnya. Yang terpenting itu menutup auratnya. Laki perempuan sama aja, yang penting menutup auratnya. 1 lembar cukup. Ini kalau batas minimalnya saja. Ada orang meninggal misalnya Bu, memang udah nggak gablek apa-apa, udah nggak punya apa-apa, terus kebetulan juga RT kasnya minus mulu, demikian juga masjid nggak ada sama sekali, ada juga utang, habis bangun pengen beli kafan 3 kayaknya nggak cukup. Kayaknya buat beli cuma cukup buat satu doang, cukup buat 1 lembar doang. Ya nggak apa-apa, karena memang cuma cukup 1 lembar doang. Ini minimalnya. Yang penting sudah bisa menutupi auratnya, jangan sampai auratnya terbuka. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat Nabi yang hidupnya zuhud. Saking zuhudnya memang beliau gak punya apa-apa, sampai-sampai beliau wafat di medan pertempuran atau di masa perangnya itu perang Uhud kalau nggak salah. Mus'ab bin Umair ini, sahabat Mus'ab bin Umair, karena nggak punya apa-apa, kan harusnya di tempat ini harusnya dengan baju. Kalau orang yang meninggal di medan peperangan syahid, maka bajunya ini tidak usah dilepas. Tapi bajunya ya begitu, namanya di medan peperangan sudah ada aurat yang tertutup, karenanya tetap dikafani, tapi jangan melepas baju. Kalau yang syahid memang nggak boleh dimandikan. Orang yang meninggal syahid, meninggal di medan peperangan karena melawan musuh kafir, dan meninggalnya benar-benar karena perang, bukan karena pulang ke rumah kemudian 3 hari kemudian baru meninggal, bukan begitu. Tapi benar-benar saat peperangan, atau kalaupun pulang ke rumah nggak lama setelah itu dia meninggal, nah masih syahid itu. Tapi kalau sudah jaraknya panjang bukan syahid. Orang yang meninggal syahid tidak perlu dimandikan, karena itu justru akan menghilangkan bekas-bekas darahnya, darah yang nanti bakal jadi saksi bahwa dia berjuang di medan laga atau di medan sabilillah. Terus bagaimana? Langsung dikafankan saja. Kalau memang auratnya itu harus ditutupi, maka harus dikafani saja, jangan melepas bajunya. Ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair, saking zuhudnya, hidupnya sangat sederhana, jauh dari dunia, maka dia nggak punya apa-apa kecuali selembar kain. Selembar kain ini cuma Bu, kalau ditutup palanya, kakinya kebuka. Kalau ditarik buat kaki, palanya kebuka. Begitu. Terus bagaimana? Ya udah nggak apa-apa kalau begitu.
Kalau sudah seperti itu, yang penting auratnya tertutup. Kan bagusnya semuanya ketutup kecuali muka. Itu yang namanya pocong. Pernah ketemu, Bu? Jadi mukanya yang penting dibuka, tertutup semuanya. Tapi kalau nggak bisa, seperti sahabat Mus'ab bin Umair ini, mau tutup semuanya, kepalanya mau ditutup semuanya, kakinya kelihatan, kakinya mau ditutup semuanya, kepalanya kelihatan. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting yasturu auratal mayyit. Yang penting bisa menutup auratnya mayit. Auratnya laki-laki ya sama seperti yang hidup. Auratnya yaitu antara pusar dan lutut. Itu auratnya laki-laki. Kemudian yang sempurna bagaimana? Menutup mayit atau mengkafani mayit yang sempurna ada dua macam, laki-laki dan perempuan beda. Untuk laki-laki yang paling sempurna adalah 3 lapis. 3 lapis saja. 3 lapis ini biasanya terdiri satu, kalau sudah amil, yang udah jadi amil tahu ini, lapisan pertama dibuat gamis. Lapisan pertama jadi dipola. Lapisan pertama dipola dulu, Bu. Kain kafan ukuran berapa? Ibu udah pernah tahu belum? Ya emang nggak ada yang arisan kain kafan? Nggak ada. Belum, boleh. Yang megang siapa yang megang? Jadi polanya, yang lembar pertama biasanya dibuat pola, jadi semacam baju. Jadi ada ininya, ada dibuat kerah lubang buat dimasukkan kepala, dibuat pola. Jadi itu semacam baju kurung satu. Kemudian lembar yang kedua ini biasanya buat ini, orang laki-laki biasanya buat kepala, dijadiin imamah atau sorban. Nanti lembar ketiga baru jadi pocong atau dibungkus semuanya. Itu 3. Ibu belum pernah merhatiin ya? Udah ya? Kira-kira begitu. Jadi lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, 3 lembar. Ini paling sempurna buat laki-laki. Yang biasanya dibuat jadi baju, kemudian jadi kepala atau imamah, kemudian baru jadi bungkus keseluruhannya, yang kemudian ya kalau cara kita itu ya jenazah sempurna itu yang namanya bungkusan pocong itu paling sempurna 3 lapis. Kemudian kalau buat perempuan bagaimana? Yang perempuan paling sempurna, kita mengkafani perempuan paling sempurna 5 lapis. Jadi 2 lapis itu nanti buat yang terakhir. 2 lapis itu buat di libet atau digubet ikatan pocong itu yang terakhir 2 lapis. 3 lapis yang berikutnya gimana? Ini yang tadi saya katakan, 3 lapis ini kalau amil nanti dibikin pola. Atau kalau misalnya batas nggak ada, kainnya cuma 2 doang, ya udah 2-nya buat terakhir. Nanti baju kurungnya pakai baju kurungnya dia nggak apa-apa. Baju kurung itu semacam gamis. Kemudian khimar atau kerudung, pakai kerudungnya dia nggak apa-apa. Yang penting cari yang putih, kerudung yang dia masih hidup itu. Orang nggak ada lagi, pengen beli juga ya nggak punya, dia jadi khimar, kerudungnya kerudung dia, bajunya baju yang dia. Kemudian satu lagi izar itu kain. Jadi selain baju kurung dipakai juga kain. Izar itu kain yang dipakai buat laki-laki itu namanya izar. Jadi batas dari pusar ke bawah izar, kemudian pakai gamis juga kalau perempuan, kemudian pakai kerudung juga. Baru setelah itu digubet atau dibungkus pakai 2 lapis. Ini yang paling sempurna dalam mengkafani mayit, mengkafani jenazah. Lebih dari 5 ini tidak boleh hukumnya, karena badlul mal atau karena mubadzir idha'atul mal, maaf namanya idha'atul mal, nyia-nyiakan harta atau nyia-nyiakan harta yang harusnya bisa dimanfaatkan. Udah 5 lapis masih ada uang sisa, lebih baik uang sisa itu jangan dibeliin lagi buat jenazah yang nanti bakal dikuburkan, ditambahin pakaian yang lain jangan, tapi lebih baik disedekahkan, niatkan pahalanya buat jenazah, buat mayitnya. Jadi kalau lebih dari yang sempurna ini tidak boleh hukumnya.
makruh, bahkan ada yang mengatakan haram karena itu atul mal atau menyia-nyiakan harta. Tidak boleh lebih dari batas yang sempurna ini, cukup dengan batas yang sempurna ini. Perempuan ya 5 aja, nggak boleh kemudian gelangnya dibawa, jangan. Ini kan buat yang hidup, jangan terus kalungnya dibawa, jangan. Atau yang kesayangannya dia, apa kesayangannya dia? iPhone 13 lagi nggak ada sinyal di sana bu, nggak ada sinyal, jangan dibawa. Itu namanya itu atul mal, menyia-nyiakan harta, maka hukumnya haram menyia-nyiakan harta. Cukup 5 lapis ini atau 3 lapis untuk laki-laki. Inilah cara-cara mengkafani mayit baik perempuan ataupun laki-laki sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Furudul janazati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.